Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri anggota kami. Perkenalkan, nama saya Firmanur Rahman. Perkenalkan, nama saya Puspaningrum. Perkenalkan, nama saya Tera Afriliana Madora. Perkenalkan, nama saya Muhizul Ikhwanul Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Sementara khalifah pertama dinasti Abbasiyah adalah Abu al-Saffah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Ditandai dengan runtuhnya pemerintahan dinasti Bani Umayyah I yang kala itu dipimpin oleh Marwan bin Muhammad. Pada dasarnya, cikal bakal berdirinya dinasti Abbasiyah sudah dimulai pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dengan aktif melakukan propaganda dengan masyarakat. Dengan kondisi yang demikian, rakyat memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat tanpa rasa takut. Keadaan seperti ini kemudian dimanfaatkan barisan oposisi untuk mempropagandakan dinasti Abbasiyah. Sebelum berdiri, ada 3 poros utama yang menjadi pusat kegiatan dari para Abbasiyin, yaitu Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Humaimah merupakan suatu daerah yang tentram yang di sana bermukim keluarga Bani Hashim. Adapun Kufah, basis kaum Syiah yang selalu bergolak dan ditindas oleh Bani Umayyah. Dan Khurasan sendiri memiliki warga yang pemberani, kuat fisik, berpendirian teguh, tidak mudah terpengaruh nafsu, dan tidak mudah bingung terhadap penyimpangan kepercayaan. Di sanalah diharapkan dakwah kaum Abbasiyah mendapat dukungan-dukungan. Baik, di sini saya akan melanjutkan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah bukanlah hanya sekedar pergantian khalifah semata, bukan pula sekedar pergantian pemerintahan dari Umayyah ke Abbasiyah, dari satu dinasti ke dinasti yang lain. Dinasti Abbasiyah merupakan suatu bentuk revolusi sosial dan reaksi politik. Dalam perkembangannya, dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Periode yang pertama yaitu periode 750 Masehi sampai 847 Masehi, di mana pada periode ini yaitu para khalifah berkuasa penuh. Dan yang kedua yaitu periode 847 Masehi sampai periode 945 Masehi, di mana pada saat periode ini yaitu pengaruh dari Turki. Yang ketiga yaitu periode 945 Masehi sampai 1055 Masehi, yang menandakan di bawah kekuasaan Bani Buayhi. Yang keempat yaitu periode 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Periode ini yaitu ditandai dengan kekuasaan Bani Seljuk atas Daulah Abbasiyah. Yang kelima yaitu periode 1194 Masehi sampai 1258 Masehi, di mana periode ini yaitu Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban, sosial, budaya, dan pembangunan ekonomi. Perkembangan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah mengalami masa keemasan atau dikenal sebagai masa Golden Age atau peradaban emas kebudayaan dan peradaban Islam.
Kemajuan tersebut terjadi di berbagai bidang dan hampir di seluruh aspek. Di antara lain, yang pertama di sistem sosial. Menurut George Saidan, dalam bukunya, ia menggambarkan bahwa masyarakat pada dinasti Abbasiyah dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok khusus dan yang kedua kelompok umum. Namun demikian, untuk menciptakan keadilan, kekhalifahan dinasti Abbasiyah membuat kebijakan dengan membentuk badan negara yang anggotanya terdiri dari wakil golongan tersebut. Tugasnya adalah melayani masyarakat dari berbagai bidang. Tidak ada perbedaan suku, kelas sosial, dan agama, dan wakil golongan tersebut bebas berpendapat di depan khalifah. Dan dengan kebijakan ini pula, masyarakat non-muslim dilindungi dan diberikan hak-haknya sebagai warga negara. Selanjutnya ada di sistem ekonomi. Perekonomian pada masa dinasti Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan dan pertanian. Di berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah juga terdapat kegiatan-kegiatan industri. Secara bersamaan, dengan kemajuan Daulah Abbasiyah, dinasti Tang di Cina juga mengalami masa puncak kejayaan, sehingga membuat hubungan perdagangan keduanya merambah atau semakin menguatkan perdagangan dunia. Selain itu, perdagangan barang tambang juga semakin semarak. Emas yang ditambang dari Nubia dan Sudan Barat semakin melambungkan perekonomian Abbasiyah. Untuk mendukung kegiatan perdagangan, didirikan berbagai sarana pendukung seperti membuat sumur, tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati oleh kafilah dagang, membangun armada-armada dagang, dan lain-lainnya. Usaha-usaha tersebut sangat besar pengaruhnya untuk meningkatkan perdagangan di dalam ataupun di luar negeri. Dalam bidang pengembangan perdagangan, khalifah membela dan menghormati kaum petani, bahkan meringankan pajak hasil bumi dan beberapa yang dihapuskan sama sekali. Pertanian berkembang pesat karena pemerintahan berada di pemerintahan yang subur di tepi sungai Sawat. Dan pada dinasti Abbasiyah juga sudah mengenal mata uang dinar. Yang terakhir di sistem budaya. Di masa Abbasiyah terjadinya asimilasi bangsa Arab dengan bangsa non-Arab dan terjadinya perluasan wilayah telah melahirkan kemajemukan warga negara. Warga negara terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Dalam perkembangan kebudayaan, berkembang corak kebudayaan yang berasal dari beberapa negara. Ada 4 kebudayaan yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kebudayaan Persia. Kebudayaan Persia masuk dan terjadi karena 2 faktor. Yang pertama, pembentukan lembaga wizarah, dan kedua pemindahan ibu kota. Yang kedua adalah kebudayaan India. Pengaruh India dalam bentuk kebudayaan Islam masuk dengan 2 cara. Yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Dan yang ketiga adalah kebudayaan Yunani. Pusat-pusat kebudayaan Yunani yang sudah berpindah tangan pada kaum muslimin dilakukan perubahan dan perkembangan, antara lain Tundai Sabur, Harran, dan Iskandaria. Yang terakhir adalah kebudayaan Arab. Pengaruh kebudayaan Arab masuk karena penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan bahasa agama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Bani Abbasiyah. Secara garis besar ada 2 faktor penyebab tumbuh dan kejayaan Bani Abbasiyah, yaitu 1 faktor internal, faktor yang berasal dari dalam ajaran Islam yang mampu memberikan motivasi bagi para pemeluk untuk mengembangkan peradabannya. Yang kedua, faktor eksternal. Ada 4 pengaruh pada faktor eksternal. Yang nomor 1, semangat Islam. Yang kedua, perkembangan organisasi negara. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, peluasan daerah Islam. Selanjutnya yaitu masa kehancuran Bani Abbasiyah. Ada beberapa sebab keruntuhan Bani Abbasiyah, yaitu faktor eksternal
ada 4 pada faktor eksternal. 1. Perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Yang kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Yang ketiga, pemerosotan perekonomian. Dan yang terakhir, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada 2. Yang pertama itu perang salib dan yang kedua itu serangan Mongolia ke negeri Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.